Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dicurahkannya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita akan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian Al-Qur'an kita. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji Suratul Baqarah ayat yang ke-126. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagai simpul dari eh, Bani Israel dan Bani Ismail. Ya. Di mana Bani Israel tadi ya merupakan anak keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak bin Ibrahim. Itu sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi terakhir dari Bani Israel. Yang mereka menanti bahwa Nabi akhir zaman sebagaimana disebutkan dalam Taurat dengan berbagai sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat itu juga dari keturunan Bani Israel. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa ternyata Nabi akhir zaman itu dari keturunan
Bani Ismail. Yang mana Nabiullah Ismail alaihissalam adalah putranya Nabiullah Ibrahim dari istrinya Hajar. Yang Hajar ini adalah statusnya pembantu dari Ibu Sarah. Dan Ibu Sarah melahirkan Ishak, melahirkan Yakub, yang kemudian keturunannya Bani Israel. Ini yang kemudian menjadi sumber kedengkian ya, sumber kedengkian dari Bani Israel terhadap Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian itu terus sampai akhir zaman. Nah, oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memunculkan sosok yang dihormati oleh Bani Israel yang mereka tidak bisa untuk tidak menghormatinya meskipun mereka melecehkan dari keturunannya Nabi Ismail. Tapi dengan Nabi Ibrahim mereka sangat hormat. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang kemudian kita kaji dari dua ayat sebelumnya, bagaimana Allah ya menerangkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim telah lulus berbagai macam ujian berat. Sehingga kemudian ini ja'iluka linnasi imama. Aku akan menjadikan engkau Ibrahim sebagai imam, yaitu sebagai nabi, ya, sebagai panutan terhadap manusia yang dianut oleh manusia. Ya, kepada Muhammad boleh orang Bani Israel itu tidak mau mengakui, melecehkan, ya, mengabaikan, tapi dengan Nabi Ibrahim tidak bisa mereka mengabaikan karena bapak mereka itu, bapak mereka yang sangat dihormati itu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim wa min dzurriyyati meminta kepada Allah agar imamah ini, agar kenabian ini juga turun temurun pada turunan beliau, baik dari Nabi Ishak maupun dari Nabi Ismail. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya untuk orang-orang yang tidak zalim. Yang orang-orang yang zalim dari keturunannya Nabi Ibrahim tidak akan diberikan anugerah kenabian, panutan bagi manusia. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah diangkatnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai panutan manusia. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam meminta itu juga kepada keturunannya. Maka dikabulkan keturunan dari Bani Israel itu banyak menjadi nabi dan rasul. Dan juga keturunannya Nabi Ismail terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi bagian cerita Nabi Ibrahim yang pertama di suratul Baqarah ini dimulai dengan diangkatnya Nabi Ibrahim sebagai panutannya umat manusia setelah lulus berangkai macam ujian sebelumnya. Maka cerita kedua, ya, yang kedua, adik, jangan, adik, bahaya, bahaya, adik. Adik. Cerita yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ya mendapatkan perintah untuk ya membangun Ka'bah, ya. Di sana membersihkan Ka'bah beserta Nabi Ismail alaihissalam. Itu yang kedua, ya. Dipersiapkan Ka'bah itu untuk hamba-hamba Allah yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud. Itu yang kedua, ya. Dan itu ya Mekah Al-Mukarramah itu jadinya ya. Keberkahan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga ini adalah pada ayat yang sedang kita akan kaji ini. Ini adalah kisah yang ketiga. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah wahai Muhammad untuk engkau sampaikan kepada umatmu ketika Ibrahim berkata atau Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Rabbi ay ya Rabbi. Ada ya nida dan ya mutakallim yang dibuang di sini. Jadi itu sudah maklum kalau ada harfun nida, kemudian munada,
yang ada mutakalimnya itu baik harfun nida maupun ya mutakalimnya itu dibuang. Jadi Robbi maksudnya wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, ij'al, jadikanlah hadza itu adalah negeri ini. Hadza itu negeri ini. Baladan menjadi negeri. Yang dimaksud negeri ini adalah Mekah. Di mana ada Ka'bah di situ. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ya menempatkan istri dan anaknya Ismail alaihissalam di negeri tersebut. Nah, ini para ulama kemudian menafsiri hadza baladan ini menjadi dua hal. Karena hadza balada itu di suratul Ibrahim itu hadzal balada. Jadi baladanya pakai al ta'rif. Kali ini pakai isim nakirah. Ya, perbedaannya adalah kalau yang pertama ini adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya berada di lembah yang gersang, lembah yang tidak ada apapun di situ, tidak ada apapun, tidak ada minuman, tidak ada buah-buahan, tidak ada apapun di situ, gersang. Hadza. Jadikan ini lembah yang gersang ini menjadi negeri yang ke depan akan menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi meskipun tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tetapi semua macam buah-buahan ada di sana, dihadirkan di sana. Ini doanya Nabi Ibrahim ketika itu tidak ada manusia, ya. Doanya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dijadikan lembah gersang ini menjadi negeri. Negeri yang aminah, baladan aminah, yang aman. Yang permintaan Nabi Ibrahim yang pertama adalah keamanan. Ini nikmat yang besar sekali bagi hamba Allah adalah nikmat keamanan. Untuk kita bisa beribadah dengan khusyuk, ya, dengan sempurna kalau kita dalam kondisi yang aman. Kalau kondisi kita tidak aman, kita akan sulit beribadah dengan nikmat. Nikmat ya, beribadah dengan nikmat gitu. Misalkan ya di sekitar rumah kita itu ada sering terjadi kejahatan, ya, sering didatangi penjahat. Tidak ada aman itu kita was-was nanti kita pergi ya, gimana keluarga kita mau sholat ya, oh, ternyata ada yang masuk dan segala macam atau bahkan dia bawa senjata dan segala macam atau perang dalam situasi yang tidak aman maka tentu kita tidak bisa beribadah dengan nikmat. Nah, ini permintaan pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah berikan kepada jadikan negeri ini adalah negeri yang aman. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan anugerah Indonesia ini negara yang aman. Ini disyukuri. Jangan kita malah menjadikannya tidak aman. Sebab-sebab tidak aman itu perlu kita minimalisir. Kita syukuri, bersyukur kepada Allah. Kemudian warzuk ahlahu. Yang kedua yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah warzuk dan berilah rizki ahlahu kepada penduduknya. Pada waktu itu belum ada penduduknya, tapi Nabi Ibrahim sudah memohon kepada Allah agar nanti penduduk negeri ini ya selain diberikan keamanan juga diberikan rizki. Minas samaroti yaitu berupa buah-buahan. Ya. Sehingga dengan rizki yang tercukupi maka ibadah pun menjadi nikmat. Ini dengan ekonomi yang tercukupi maka ibadah kita menjadi tenang. Ya, bayangkan kalau kita porak-poranda, morat-marit ekonominya, banyak hutang, ya, banyak tagihan segala macam, ya sedikit banyak akan ya memforsir pikiran kita, hati kita saat ibadah menjadi tidak tenang. Diketok-ketok pintu siapa itu, ya, jangan-jangan lagi hutang. Ya. Kita mau keluar ke masjid takut, ya, karena ketemu orang yang nagih hutang. Ya. Morat-marit ekonomi ini menjadi sesuatu yang melemahkan kita.
Ya, tetapi ya tentu bagi orang yang diuji seperti itu ya harus sabar. Ya, ada juga kekasih Allah yang diuji dengan kemiskinan, dengan kekurangan dan segala macam itu sabar, lulus ya menjadi kekasih Allah. Tetapi yang diminta oleh Nabi Ibrahim secara umum kepada keturunannya nanti itu, ya waktu itu tidak ada siapapun, ya, sampai sekarang menjadi negeri Mekah yang seperti itu adalah keamanan dan rizki dari buah-buahan yang Nabi Ibrahim tidak tahu bagaimana caranya. Pokoknya Allah yang memberikan. Nabi Ibrahim tidak tahu caranya seperti apa. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim tadi, penduduk ya negeri itu adalah man amana, yaitu mereka yang beriman, ya, yaitu orang yang amanah, mereka yang orang-orang yang beriman, minhum di antara mereka. Jadi kalau penduduk ini wahai ya Allah, berikan tadi keamanan dan rizki dari buah-buahan khusus untuk mereka yang beriman kepada Engkau, billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri beriman kepada hari akhir. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa dan mengkhususkan doanya itu kepada mereka yang beriman? Karena pada doa yang pertama Nabi Ibrahim ya ketika Allah sampaikan inni ja'iluka nasi imama, ya sungguh aku akan menjadikan engkau imam, menjadikan engkau panutan, menjadi nabi, itu kemudian ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dibatasi. Nah, la yanalu ahdiz zalimin. Ya, keturunanmu yang zalim-zalim itu, yang tidak beriman, yang zalim-zalim itu tidak akan diberikan anugerah kenabian. Jadi sebagiannya ditolak doanya Nabi Ibrahim itu. Maka di doa yang ini Nabi Ibrahim mengkhususkan untuk yang beriman saja. Tapi di sini kemudian Allah ya sampaikan, Allah ya luruskan. Qala berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa man kafara. Betul, ya. Aku akan berikan rizki kepada mereka yang beriman dan juga mereka yang kufur. Ya, wa man kafara ay wa arzuku man kafara. Juga aku akan berikan rizki kepada mereka yang kufur. Dalam hal keamanan dan rizki, Allah bisa anugerahkan kepada hambanya yang beriman maupun yang tidak beriman. Karena Allah ciptakan manusia itu dan Allah berikan kasih sayang Allah kepada ciptaannya. Allah Maha Rahman. Rahmat Allah, kasih sayang Allah meliputi seluruh makhluknya. Sehingga diberikan rizki. Sehingga diberikan eh, modal untuk hidup. Rizkinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya Nabi Ibrahim mengkhususkan rizki, keamanan dan rizki itu untuk yang beriman saja diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, wahai Ibrahim. Rizki aku berikan kepada mereka yang beriman dan juga yang kufur kepadaku. Ini rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah kepada manusia. Ya, mereka yang kufur itu fa'umatti'uhu qalilan. Fa'umatti'uhu ini dalam qiraah sab'ah ini yang dari Imam Hafiz itu umatti'uhu dan mayoritas dari qiraah sab'ah itu umatti'uhu. Tapi ada Imam Ibnu Amir ya yang membaca faumti'uhu. Jadi mimnya disukunkan. Mimnya disukunkan. Jadi kalau mimnya disukunkan, taknya tidak ditasdidkan, itu dari wazan amta'at atau amta'a, yumti'u. Kalau mudhari'nya menggunakan mutakallim wahdah jadi umti'u, fa umti'uhu dari amta'a. Tapi kalau fa umatti'uhu yang kita baca ya, itu dari kata matta'a, yumatti'u. Jadi umatti'u, fa umatti'u. Jadi ini betul dua-duanya karena menggunakan
menggunakan bacaan yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang mu'tabar. Ya, itu qiraah sab'ah 7 macam bacaan itu benar semuanya, ya. Yang kita baca ini salah satu saja, fa'umatti'uhu. Tetapi fa'umatti'uhu ini selain Ibnu Amir membaca fa'umatti'uhu, termasuk kita, ya. Maka aku akan berikan kesenangan kepada orang tadi itu yang kufur, qalilan, sedikit saja. Jadi sepanjang hidupnya. Maka di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa rizki di dunia itu di sisi Allah itu adalah qalil, sedikit. Ini sementara atau sedikit. Kenapa sedikit? Dibandingkan dengan pemberian Allah semasa kehidupan berlangsung dari mulai ya zaman azali sampai yaumil akhir, kehidupan di dunia itu sedikit sekali, ya pendek sekali, sedikit sekali. Bayangannya, perbandingannya kehidupan dunia dan setelahnya itu sebagaimana orang yang hidup di dalam rahimnya ibu kemudian lahir di dunia. Di rahimnya ibu itu kecil, ya rezekinya pun sedikit gitu ya. Tapi begitu keluar ke dunia, dia luas sekali. Nah, dari dunia nanti ke akhirat itu juga sebagaimana itu. Ya, nanti akan lebih luas lagi gitu. Jadi dunia itu di sisi Allah itu kecil sekali, sedikit sekali. Jadi aku berikan nikmat kepada orang-orang yang kufur itu, ya aku berikan tapi sedikit. Sedikit itu sepanjang hidupnya di dunia. Oh, kan besar itu di dunia dia. Bagi kita besar, tapi bagi Allah sedikit. Tapi sedikit itu menjadi manusia, menjadikan hiruk pikuk kehidupan di dunia ini. Sedikit inilah yang menjadikan dunia ini ramai seperti ini. Ya. Tapi di sisi Allah, qalilan, sedikit. Maka orang yang cerdas adalah orang yang memperhatikan kehidupan setelah dia mati. Kenapa? Karena yang dia kejar sebelum mati itu hanya sedikit. Ya, dikejar siang malam sampai lupa sholat, lupa puasa, lupa ibadah kepada Allah, lupa nanti kalau dia mati, ditinggal semua itu, tinggal dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan masa yang tiada batas. Ya, kalau hanya 100 tahun di dunia kan sedikit sekali dibandingkan nanti entah berapa selama-lamanya di akhirat. Ya, jadi orang kufur diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit. Kemudian summa altaruhu. Maka kemudian aku akan paksa dia, akan seret dia. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mau ya dipaksa lah, diseret dia ila azabin nar, ke dalam azab neraka. Orang-orang kafir tadi itu. Jadi tadi doanya Nabi Ibrahim mengkhususkan keamanan dan rezeki tadi untuk yang beriman saja diluruskan oleh Allah, tidak Ibrahim. Yang beriman maupun yang kafir sama-sama diberikan jatah rezekinya. Adapun orang kafir tadi akan tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan, kesenangan di dunia yang sedikit. Nanti setelah dia mati, setelah di yaumil akhir, maka dia akan diseret ke azab neraka. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk itulah seburuk-buruknya al-masirut, yaitu tempat kembali. Neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya dia kembali kok ke neraka. Ya seburuk-buruknya tempat kembali itu neraka. Karena ya di situ penuh dengan siksaan, ya, penuh dengan siksaan. Kenapa disiksa? Ya karena dia diberikan kenikmatan di dunia, diberikan akal untuk berpikir, tapi dia tidak gunakan akalnya untuk berpikir, dia nikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa kehidupan, ya, tetapi dia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, ya, untuk kemudian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dia menyembah yang lain. Kan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi silahkan nikmati dunia ini. Ya, sampai kamu mati kok tetap kafir, ya sudah, akan diseret ke api neraka. Yang neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi setelah kita mendapatkan keterangan ya dari Allah Subhanahu wa taala itu pada ayat yang tadi ini ya di negeri ini ya harapannya Nabi Ibrahim alaihissalam akan tumbuh generasi yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu berikan keamanan dan berikan rizki ya. Kemudian tadi itu sudah diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan itu nanti juga yang beriman dan kafir akan diberikan hak kehidupannya di dunia, kesenangan di dunia, tapi itu hanya sementara. Dan nanti mereka kalau masih kafir akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di azab neraka. Nah, kemudian dilanjutkan kisah yang keempat. Kisah yang keempat. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Wa idh dan ingatlah wahai Muhammad untuk engkau sampaikan kepada umatmu ketika yarfa'u meninggikan Ibrahim yaitu Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meninggikan al-qawa'ida pondasi-pondasi minal baiti dari Baitullah Ka'bah wa Ismailu beserta Nabi bersama Nabi Ismail putranya. Nah, ini juga indah sekali nih bahasa Al-Quran ya. Menggunakan yarfa'u. Ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu al-hal wal istiqbal. Padahal kisahnya Nabi Ibrahim itu sudah berlalu. Jadi kisah masa lalu tapi menggunakan sigotnya fi'il mudhari. Ini itu memberikan eh, hikmah bahwa seolah-olah dihadirkan bahwa Nabi Ibrahim ketika mengangkat atau meninggikan pondasi bangunan Ka'bah itu di hadapan mustami'in, di hadapan kita gitu. Jadi kisah lalu kemudian dihadirkan seolah-olah sedang berada di hadapan kita. Ini hikmahnya menggunakan fi'il mudhari dan ini memang bagian dari mukjizat Al-Qur'an yang sulit sekali ditandingi ini ya. Mukjizat dari bahasa pilihan kata-kata di dalam Al-Qur'an ini sulit sekali ditandingi. Ini eh, menunjukkan kemukjizatannya Al-Qur'an. Satu ayat pun itu manusia tidak sanggup membuat sebanding dengan ini. Sebanding dalam artian adalah artinya, sebanding dalam artian adalah bahasanya, keindahan bahasanya. Dan Al-Quran ini kalau dibaca dengan berbagai macam lagu, dengan berbagai macam irama itu sangat merdu, sangat cocok sekali. Berbeda dengan teks kata-kata yang lain selain Al-Quran, sulit untuk menjadikan berbagai macam irama itu sulit. Merdu dan pas, ya pas kali ini gitu ya. Kalau kita baca Al-Qur'an itu ya yang sudah ahli qori itu ya bacanya enak banget itu dengan berbagai macam irama. Itu hanya Al-Qur'an. Teks yang lain tidak bisa. Teks yang lain atau lagu-lagu ya, lagu-lagu ciptaan manusia.
Hanya beberapa irama saja. Begitu dipindah ke irama lain udah nggak enak, udah nggak enak. Dan ya fasih ya, sangat sangat sastranya sangat tinggi. Nah, kembali ke sini tadi, ingatlah wahai Muhammad ketika Nabi Ibrahim ini cerita itu dihadirkan seolah-olah di hadapan yang mendengarkan ini. Ya, ketika Nabi Ibrahim mengangkat, coba bayangkan ketika mengangkat Ka'bah itu, mengangkat meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ya itu sebelum Nabi Ibrahim sudah ada. Bahkan sejak Nabi Adam itu sudah ada Ka'bah yang itu memang dari malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanamkan ya pondasi batu Ka'bah itu di tanah tersebut. Dan itu sampai ke 7 lapis bumi itu ya, nancepnya itu, kekuatannya itu ya. Tapi ya itu sampai hari kiamat. Itu sebelum Nabi Adam sudah ada. Terus Nabi Adam membangun, kemudian generasi demi generasi sampai ada kejadian banjirnya kaumnya Nabi Nuh, kemudian eh, runtuh bangunannya, tapi pondasinya masih ada. Terus dibangun lagi ya berkali-kali runtuh ya. Nah, pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam itu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ke atas ya sebagaimana yang saat ini ya seperti kubus begitu. Beserta putranya Nabi Ismail. Ya, putranya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini. Kemudian mereka berdoa kepada Allah berdua itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Robbana, wahai Tuhan kami. Ya Robbana, ya-nya dibuang ya. Wahai Tuhan kami, takobbal. Terimalah minna amal dari kami. Terimalah amal kami. Ini doanya kedua hamba yang soleh. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita selalu berharap supaya amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa amal kita itu banyak kekurangannya. Ya, apalagi kita, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sadar tentu ada kekurangannya namanya manusia dari sisi niatnya, dari sisi usahanya, ya, mungkin ada keterlambatan dan sana sini. Sadar ada kekurangannya. Maka mereka berdoa kepada Allah agar diterima amal itu, ya, membangun Ka'bah itu. Nah, kita juga, ya, seluruh amal kita itu ya sudahlah ya, kita tahu sendirilah ya kekurangannya dari sisi batiniahnya, zahirnya itu ya kualifikasinya seperti apa. Itu Allah yang tahu dan ya kita minta kepada Allah agar diterima ya. Belepotan kayak bagaimana? Kita minta kepada Allah untuk menerimanya. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah, anta hiya engkau as-sami'u adalah zat yang maha mendengar. Maha mendengar doa kami. Al-alimu lagi maha mengetahui apa yang ada di dalam batin kami. Doa engkau maha mendengar, batin kami niatnya apa membangun Ka'bah ini, niat kami apapun yang terbesit di dalam hati kami, motivasi apapun, engkau maha tahu. Itu ya. Rabbana innaka antas samiul alim. Jadi doanya seperti itu. Kemudian dilanjutkan Rabbana waj'alna. Doa keduanya itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Rabbana duhai Tuhan kami, waj'alna jadikanlah kami berdua ini muslimah ini. Dua orang yang berserah diri, dua orang muslim. Nah, ini ya, sudah ini. Muslim muncul di doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah muslim. Ya, maka bagaimana Bani Israel tadi mencaci maki, menghinakan, mengabaikan Nabi Muhammad SAW yang merupakan keturunannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang keduanya telah Muslim. Jadi kalau engkau mencaci maki Nabi Muhammad, ya hati-hati itu bapakmu juga kena begitu. Mestinya sadar ini Bani Israel itu ya. Mestinya sadar ini. Dan agamanya Nabi Muhammad SAW
itu tegak lurus, kok tegak lurus ya, apa namanya, searah dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu supaya sadar ini diangkatnya kisah Nabi Ibrahim itu supaya yang cerita-cerita di ayat-ayat sebelumnya itu supaya ngeh gitu. Simpulnya dari Nabi Ibrahim. Muslim keduanya. Muslim dalam hal ini adalah berserah diri laka hanya kepada engkau. Artinya menerima semua perintah-perintah Allah. Ya, menerima semua syariat-syariat Allah. Wa min dzurriyyatina, dan juga jadikan dari keturunan kami. Sepertinya sudah Isya ya. Nah, kita lanjutkan. Nanti insya Allah kita akan ulang di minggu yang akan datang ya. Kita lanjutkan seayat ini artinya. Dan jadikanlah juga di antara keturunan kami ummatan muslimah. Ya, ini juga umat yang berserah diri, umat muslim. Laka hanya kepada engkau. Wa arina, dan tunjukkanlah kepada kami manasikana, cara-cara melakukan manasik, yaitu rangkaian ibadah haji. Waktu dan berilah taubat alaina kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau, anta hiya engkau, at-tawwabu, adalah zat yang maha penerima taubat, ar-rahimu, zat yang maha penyayang. Insyaallah kita akan kupas lagi ayat yang ke-128 insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Keluarga kita, ya, anak keturunan kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki yang halal, diberikan kemudahan segala urusannya, dan diberikan kekuatan untuk senantiasa taat kepada Allah sampai Allah mewafatkan kita semua dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya, karena budu ya karena setengah ini dinasiratul mustaqim siratul lazim alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.